Jadi hari ini yang kalian lihat di depanku ini, kawan ini, walau dia tampangnya seperti ini, sebenarnya kepala dia ini lebih besar sedikit dari kepala aku. Cuman di kamera aja terlihat kecil, kan begitu. Halo. Lama kali kita tak jumpa nih. Le, Apa tuh? jadi gini Le, Yes. kenapa kau ku jumpain hari ini gitu kan? Beberapa minggu yang lalu aku ada nge-shooting salah satu anak pang. Apa? Iya. Dan rame gitu, rame. Rame apa, Mas? Rame lah yang nonton, yang seru, yang suka gitu. Oh iya. Jadi ku ingat pula dulu kau cerita kau pernah jadi anak pang tahun kapan gitu. Yang penting pernah gitu. Jadi kalau kita mencari sesuatu sumber itu kan harus yang kepada orang yang jelas. Iya. Jadi kurasa kalau kau ini nggak mungkin kau tenggelamkan aku, pasti kau akan memberikanku informasi yang jelas. Iya. Jadi udah bisa kita mulai ya. Siap. Kita bisa bikin ini serius, tapi kita bikin santai. Santai aja ya. Santai. Kapan kau masuk dulu pernah ke komunitas anak pang? Komunitas pang ya. Kalau ke komunitasnya itu tahun-tahun 2012 kalau nggak salah sih. Tapi sebelum itu emang perilaku gua itu udah ke situ. Perilaku anak pang. Iya, kayak penampilan dari sekolah SMA pun udah pakai celana ketat, pakai boots, spike rambut kan, pakai lem kayu dulu gitu kan. Itu pakai lem kayu bang gue dulu bang. Nah dari perilaku tuh udah karena pengaruh musik juga kali ya. Musik yang gue dengerin tuh dulu kalau Indonesianya SID, terus Blink, Rancid tuh gue dulu seneng banget. Terus Sex Pistol. Bener tuh. Kalau kesinian itu gue sebenarnya bukan gabung ke komunitas punk ya, tapi gue waktu itu sempat gabung ke Outsiders. Outsiders itu fansnya Superman is Dead. Nah, Superman is Dead kan band punk rock tuh. Nah, di dalamnya pasti banyak anak-anak punk kan, anak-anak punk yang ya kayak gitulah pokoknya. Gue sih nggak waktu itu nama perkumpulan gue itu Perapatan Rebel. Perapatan Rebel. Jadi kita ngumpul di satu perapatan di Kabupaten Banjarnegara namanya Karangkobar. Oh berarti zaman itu kan belum ke Jakarta dong? Belum, itu sebelum ke Jakarta. Gue masih di Jawa. Di Perapatan Karangkobar itu gue masih ingat banget ada Mas Pipit, ada Mas Anto, ada banyak lah pokoknya, banyak teman-teman pang di situ. Nah disitulah mulai mencari sih, kalau gue nyebutnya sih mencari gitu, dalam artian mencari jati diri. Itu dimulai dari situ, dimulai dari Perapatan Karangkobar. Perapatan Karangkobar. Yes. Jadi ku tanya kau, kalau kau masih ingat umur berapanya kau dulu itu masuk jadi anak pang? SMA itu umur 17. Oh jadi masih keadaan sekolah kau masuk pang? Masih sekolah. Jadi berangkat sekolah dari kebetulan pang itu gitu. Kebetulan kan si Perapatan itu base camp ya, gitu nyebutnya base camp sama sekolah itu deket 300 meter kali ya. Jadi gue kalau cabut sekolah ke situ, kalau pulang sekolah juga ke situ gitu. Makanya dulu selama SMA pulang sekolah bisa maghrib baru pulang, pokoknya kalau gelap baru pulang ke rumah. Oh berarti kau itu masih semi permeable itu. Masih pulang ke rumah? Itu kan permulaan. Permulaan. Karena masih sekolah. Jadi di rumah masih ada orang tua. Terus di rumah masih banyak aturan lah, masih dilarang ini, dilarang itu gitu kan. Pasti kan semua orang kan pasti gitu kan. Setiap rumah punya aturan sendiri-sendiri gitu kan. Makanya walaupun maghrib tetap pulang gitu. Pulang. Tapi kadang-kadang nginep juga sih, tidur di jalan gitu. Tidur di jalan pernah? Tidur di jalan. Lah, sorry. Mau kutanya, kayak mana rasanya tidur di jalan? Kalau pada saat itu gue kayak ngerasa gagah aja gue.
Itu maksudnya yang gua rasain. tidur di jalan ini maksudnya gimana sih tidur di jalan? Tidur di jalan itu maksudnya gini loh, kita ngumpul nih, kalau dulu tuh masih zamannya minum gitu. Kalau gue sih dulu minum doang sih, nggak yang kayak teman-teman pada ngelem, pada pakai apa suntik segala macam. Gue minum mabok terus. Zaman dulu kan belum begitu banyak kendaraan, jadi dari perempatan Rebel ke rumah itu kan harus naik angkutan. Gue nggak ada motor juga, kalau udah malam dikit udah nggak ada angkutan kan, jadi gue di situ aja sampai pagi Di perempatan itu? Iya, sampai sekolah lagi. Pagi-paginya mandi di terminal sekolah gitu. Gini kan, aku kalau ngopi aja kayak kita ini gitu kan, ngopi gitu di bawah kolong meja ini kadang-kadang suka banyak nyamuk. Ya itu kan banyak obat-obat nyamuk kayak Sovel, apa itu senjatanya kita tuh. Oh, jadi udah terbiasa lah kalian Udah pakai terbiasa. kayak gitu ya? Kalaupun malah kalau misalnya kalau gue masih pakai kayak gitu-gitu ya, karena gue kalau di sekolah kan malu juga kalau bintik-bintik gitu. Kadang-kadang kan teman-teman ada yang sama sekali nggak pakai apa-apa gitu, tidur di jalan terus sebadan-badan tuh bentol-bentol bekas gigitan nyamuk tuh banyak Banyak ya. Jadi pernah benar-benar terjun hidup di dalam pang itu? Pernah setelah lulus sekolah. Oh, lulus sekolah kau nggak perlu pulang lagi ya? Enggak. Tinggallah kau dengan mereka? Iya, tinggal dengan mereka. Hidup jadi mereka, keluarga mereka? Iya, kebetulan kan di situ kan umur berapa ya? Kelas 3 SMA itu ibu meninggal. Gitu. Terus lulus SMA, bapak nikah lagi. Nah, di situ gue nggak punya tumpuan gitu. Gue kalau mau tanya, katakan analoginya gitu, gue kalau mau ngerjain PR ini nanya ke siapa kan, nggak ada yang ditanya gitu. Rumah pun kosong karena bapak pindah, jadi gue tinggal di rumah di situ sendiri, di rumah itu sendiri. Di rumah itu waktu itu gue masih tinggal di desa namanya Kalilunjar, itu di dekat Karangkobar juga. Nah dari situ tuh sebenarnya, dari situ gue ngerasa boring karena gue sendiri kan. Akhirnya gue gabung lagi lah sama teman-teman. Terus karena gue udah nggak sekolah, jadi gue udah mulai ikut-ikut. Dulu tuh nyebutnya nyetrit. Oh, nyetrit Kayak misalnya dulu kan Marginal kan in banget tuh, hits banget. Marginal manggung di Surabaya gitu, gue naik truk numpang sampai Surabaya, Le? Nyampe Bali bahkan, Bali. Ya, naik truk dari Banjarnegara kemana ya? Pokoknya jalurnya pindah-pindah gitu. Jadi setiap kota berhenti di situ kayak ngamen dulu, nyari makan bareng-bareng. Lanjut lagi, nyari tumpangan lagi, nyampe ke Surabaya. Waktu itu tuh pertama nyetrit ke Surabaya tuh di Gor Sidoarjo kalau nggak salah namanya. Gor mana tempatnya? Gor gitu, Marginal main di situ. Itulah pertama kali. Nah, di situ tambah lagi teman dari yang temennya cuman perapatan Rebel yang 10-20 orang, ini jadi gue punya paling nggak 30-40 orang teman. Kadang-kadang kan walaupun kita di Surabaya, nggak dari Surabaya semua anak-anaknya kan, ada yang dari mana, bahkan ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Jakarta juga ke Surabaya nonton Marginal waktu itu, anak-anak pan itu gitu. Jadi kutanya, Le, pernahnya kau kelaparan jadi anak pang itu? Kelaparan? Pernah banget lah, Sering kelaparan? Sering. Kalau ngomongin lapar sering. Nah, kalau aku cerita kelaparan ini begini, Le. Kalau kita kan batas orang lapar itu kan beda-beda gitu. Kau dalam arti kelaparan ini berapa jam kau nggak makan? Sehari pernah. 24 jam? Iya. Nggak ada masuk apa-apa ke perutmu itu? Oh, iya paling kayak roti 2000 kayak gitu. Itu bukan kelaparan itu, Le. Roti 2000 kan sejam aja udah hilang kenyangnya. Nggak kenyang juga sebenarnya. Minum granita gitu, granita, kopi kemasan gitu. Dulu banyak kan udah ganjal itu, Le. Iya, dulu lebih banyak ngopi sih daripada makan kalau dulu. Terus kalau di jalan kita kalau mau mabok kan bisa minum. Minumanmu dulu apa, Le? Dulu tuh andalan ya,
dulu gue inget banget minum alkohol yang ada di apotek itu nggak, alkohol 100% yang biasa Oh, buat luka. 70% untuk membersihkan luka. Iya, ditaruh ke aqua, botol air mineral, terus dikasih apa ya, kayak extra joss atau kuku bima gitu. Pokoknya minuman suplemen yang ada rasanya lah, atau nutrisari kayak gitu-gitu, terus tuang air ambil penuh, bawa-bawa. Itu diminum, Le? Itu rasanya bukannya kebakar di paru-paru itu? Pada saat itu, mungkin kalau gue minum sekarang nggak kuat kali, tapi pada saat itu minuman paling enak. Minuman paling enak, nggak ada yang lain, nggak ada yang enak lagi selain itu, nggak ada. Pada saat itu. Jadi kalau ada di rumah sakit itu, apa namanya, radiologi gitu kan, kau nggak pernah sakit? Nggak pernah ronsen kau? Belum pernah dirawat sekalipun seumur hidup. Oh, infus gitu nggak pernah? Nggak pernah. Serius? Wah, iya kau ini, Le. Ya gue juga heran. Sama sekali nggak pernah diinfus? Sama sekali, sampai detik ini. Dengan background yang kau bilang tadi, kau pernah kelaparan, kau pernah minum Tapi kalau obat, apa aja masuk sih. Sih kalau kayak gitu, Le, kalau dari omongan ini kadang-kadang kita jadi percaya juga sama yang maha kuasa. Nah, itu dia. Ya kan? Itu dia. Orang yang istilahnya mengerikan seperti kau ini nggak masuk rumah sakit. Dulu kenapa gue sampai yakin banget sama yang namanya Tuhan ya, pada saat gue ngepang itu. Oh, malah di situ kau ketemu di Tuhan. situ. Karena teman-teman gue banyak. Teman-teman gue ketemu teman-teman jadi banyak di situ. Ya, anak-anak pang yang parah banget lah, yang kayak ibarat kata tuh ini anak mau bunuh diri kali ya. Lem diminum, kayak obat lem dihirup gitu tiap hari, terus Dimasukkan ke plastik dulu kan, terus disembunyiin di dalam baju gitu ya. Terus kayak obat-obat anti mabuk, antimo tuh neken sampai 20 biji gitu. Ada. Beli antimo, kita makan 20 biji. Antimo kan satu lempeng itu kan 10. Kalau teman-teman kita bisa 2 lempeng diminum gitu. Terus fun gitu rasanya. Nggak tau lah efeknya, gue juga belum pernah. Gue pernah nyobain tapi 3 biji. Dan itu gue kayak kehilangan memori gitu. Kayak amnesia. Lupa. Amnesia kecil gitu, kayak naruh rokok di sini. Rokok gue mana? Kayak gitu, kayak handphone di tangan. Rokok gue mana ya? Gitu dah efeknya. Begitu kayak efeknya. amnesia gitu. Oke. Pernah. Ini kayak gitu lah. Makanya dulu kan kalau di rumah kan Le. Gak apa-apa, Nggak apa-apa. ini salah satu distorsi di dalam video kita nih. Jadi kita itu lebih suka apa ya? Kalau sekarang itu kan YouTube itu kan, kalau si Reza Arab kan bilangnya apa, kata Reza Arab? Sampah. Katanya. Lah, kalau yang bagus begitu aja dibilangin sampah, ya udah kita sampahin aja sekalian. Nggak usah kita edit video ini, biar orang aja langsung nonton ya kan. Ngerokok juga nggak apa-apa. Iyalah. Tapi jangan. Iya, terus gimana? Iya, makanya gue kayak setelah gue ngepang, terutama awal-awal nyetrit itu ya, nyetrit, gue jadi kayak memangkas stigma yang di rumah. Dulu gue sering dibilang, Le, makan, dari kecil kan itu makan, kalau nggak makan nanti sakit gitu. Le, istirahat, kalau nggak istirahat nanti sakit gitu. Setelah gue nyetrit ternyata enggak, gue nggak makan nggak sakit juga, nggak tidur juga nggak sakit juga gitu. Jadi di situ gue belajar. Waktu itu ada temen pang gue namanya Sulis. Nah ya, dia itu pernah kuliah farmasi kayak gitu-gitulah, tapi keluar terus dia tahu tentang teori-teori kesehatan kayak gitu. Ternyata kalau sehat atau sakit itu emang dari diri kita sebenarnya, bukan dari obat. Mungkin obat ngebantunya dalam artian sugesti juga, karena kita sugestinya yakin, gue minum obat dokter itu terus gue pasti sembuh gitu ya, lu sembuh. Tapi kalau kita nggak percaya, kita minum nggak sembuh juga. Nggak sembuh juga. Berarti 70% dong pengaruhnya sugesti terhadap sembuh atau enggaknya kita. Makanya sampai sekarang mindset gue juga, kalau gue kayak flu nih, misalnya lagi flu atau batuk terus nggak bisa nyanyi gitu, gue nggak pernah minum obat, apalagi ke dokter. Lu boleh tanya. Jangan-jangan Le ya, air mineral ini pun bisa kita bikin jadi obat nih, Le? Bisa kalau sugestinya kuat.
Gue pernah ngebuktiin waktu itu setiap sakit gue harus makan rujak Cingur. rujak bebek. Rujak bebek. Rujak bebek. Setiap sakit gue harus makan rujak bebek. Setiap sakit pokoknya dan sembuh. Rujak bebek apa sih? Dibandingkan kayak kita lagi flu minum Panadol atau minum obat-obat flu warung sama rujak bebek, pengaruhnya lebih gede si obat warung harusnya dong. Tapi kalau di diri gue lebih ngaruh rujak bebek. Nah itu sugesti. Ditambah lagi selain sugesti tadi, bener. Tadi kau bilang kau ketemu tentang ketuhanan itu waktu kau jalan jadi anak pang ya. Ini kayaknya kisahnya menarik ini, Le. Gimana ceritanya kau bisa ketemu ketuhanan di jalanan nih? Gue sampai Sebentar dulu, jangan kau lucu. Gimana kalau kita tunggu dulu kawan itu sebentar ya kan? Oke, nanti dipotong. Enggak, jangan dipotong. Kalau kita kan one take, no cut. One take. Oke, one kita shot, harus, one take. Kita harus punya jati diri. Jati diri kita one take. Kayaknya udah selesai. Gimana tadi ceritanya? Kok bisa ketemu ketuhanan di jalan tadi, gimana ceritanya? Gini, waktu zaman gue nyetrit kan, cita-cita gue dulu sempet pernah sebelum gue bercita-cita jadi Berarti sampah. Gak gitu Le. Artinya begini. Kau tambah sedikit lagi volume suaramu. Oke. Sebelum gue bercita-cita jadi musisi waktu itu, cita-cita gue cuma pengen keliling Indonesia. Keliling Indonesia dengan gue jadi anak punk ini. Gitu, dulu. Itulah niatmu. Nah makanya berarti logikanya setiap hari gue main dong. Setiap hari kadang 1 hari di kota ini, 3 hari di kota itu, 5 hari di Semarang, 5 hari di Solo gitu kan. Berarti udah banyak dong kota-kota kau jalani zaman itu. Tapi sekitaran Jawa sama Bali aja sih, belum ke luar-luar gitu. Itu baru cita-cita aja sih dulu. Nah selama itu kan gue nggak kerja dong. Gue nggak kerja. Nggak ada pemasukan. Gue nggak punya orang tua. Gue juga orang tua yang biasa aja, nggak ninggalin apa-apa buat gue, nggak ngasih bekal apa-apa kan selama gue pergi itu. Nah di situ kayak gue setiap lagi ngelamun atau lagi sendiri gitu, gue selalu merenung, gila ya, gue ini bajingan gitu. Gue yang tiap hari mabok, gue nggak mau kerja, gue nggak mau berbakti sama orang tua, gue nggak peduli sama saudara-saudara, tapi gue masih hidup, gue sehat, bahkan gue nggak makan pun nggak dikasih sakit sama Tuhan gitu kan. Nah di situ gue percaya kalau Tuhan emang ada. Tapi pada saat itu gue lahir emang Islam kan, Nah pada saat itu gue kayak masih nyari Tuhan itu sebenarnya siapa sih gitu. Gue terlahir Islam banget, bahkan almarhum bapak itu ketua yayasan Islam besar lah di. Berarti kalau pas umur berapa setelah lahir gitu diajari tentang keislaman juga berarti? Diajari tentang Islam dan semua agama, karena bapak basicnya guru agama. Guru agama. Bukan agama Islam doang. Dan malah kau temukan Tuhan tadi bukan di dalam rumah. Ini ngeri nih. Tapi sih sedikit banyaknya itu pengaruh dari bapak juga yang ngajarin basic keagamaan, basic kepercayaan. Makanya akhirnya pas gue bimbang, gue mencari gitu. Mungkin kalau gue nggak dikasih basic kayak pengetahuan agama ini, agama itu, agama apa, ya udah gue Islam aja, dan Islam golongan kafir kali, Islam yang nggak beribadah kali gue waktu itu kan. Tapi waktu itu ya gue emang mencari sifatnya, mencari. Dan kau ketemukan tadi di jalan tadi bahwa dia itu ternyata ada untukmu. Kau begini tetap kau itu dilindungi gitu kan? Ada banget. Berarti kau percaya dong kuasanya yang membuat kau itu tetap hidup ya sampai saat ini. Benar. Percaya banget lah. Percaya banget. Apalagi sampai detik ini, sampai gue datang ke Jakarta itu sekitar 8-9 tahun yang lalu gitu. Gue sadar kalau gue ternyata orang yang dikasih banyak sesuatu sama Tuhan, banyak sesuatu di diri gue gitu. Gue punya kemampuan bermusik ternyata gitu. Gue punya kemampuan sastra, bikin lagu,
terus kemampuan lain yang orang lain nggak bisa, ternyata gue bisa. Itu kan anugerah juga, itu bukan karena gue hebat tapi kan karena Tuhan yang ngasih. Benar. Kayak buat contoh kecil deh, kayak Kalau kan orang semua begini. bisa. Nah, semua orang kan, tapi kalau gue itu kan pemberian juga kan. Bener-bener, Buat gift, contoh, gift, buat gift. contoh. Iya. Belum nyanyi, belum apa gitu. Nah, disitu gue makin bersyukur. Nah, yang nganter gue ke Jakarta pun, yang mengantar gue ke Jakarta pun dunia pang sebenarnya. Oh, anak pang Dunia. tadi ya. Bukan anak pang, dunia pang. Dunia ya, pang. Dunia pang, dan gue lebih paham tentang pang setelah gue di Jakarta ini. Gitu. Yang dulu gue taunya, oh pang itu harus bertindik, pang itu harus piercing, harus tatoan, tuh ini bukti. Tato gue berantakan semua kan. Emang tato anak pang banget. Kalau tato gue nggak ada tato studio, ini tato Dinamo Tamiya dulu. Oh. Nah, gue paham sama dunia pang setelah gue sampai Jakarta. Gue sampai Jakarta masih dengan pang gue, ketemulah teman-teman di sini. Gitu. Gue datang ke base camp Margina, gue datang ke Kalibata, waktu itu masih banyak anak pang gitu. Sebelum akhirnya gue ke Blok S terus ketemu Bang Ara, ya Bang Ara yang jadi tandem gue, partner gue sampai sekarang bermusik gitu. Nah tapi sih titik baliknya emang ada di Jakarta. Jakarta ini banyak orang-orang hebat, banyak orang-orang yang terutama yang kalau yang gue rasain tuh yang memotivasi gue buat berkarya ya orang-orang yang ada di Jakarta. Orang-orang yang di sini nih ya. Iya, kalau di daerah kan dulu kan anak pang ya, oke, gue bajingan, oke, gue ini maling apa segala macam. Nggak ada plan ke depan gitu, nggak ada. Ya, hidup pokoknya buat sehari aja udah. Sehari, hidup buat sehari, besok mau ngapain terserah Tuhan. Itu dulu tuh searogan itu. Gokil. Iya, terserah Tuhan lah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat anak pang itu dia memang benar-benar bebas ya. Bebas karena prinsip mereka itu kuat, Bang. Prinsipnya apa? Prinsip mereka itu kuat. Kalau kayak kita pekerja kan, kita sorry nih, gua bukan ngejudge pekerja atau karyawan atau apa gitu. Kayak kita pekerja. Takut kali kok ngomong. Oh ya oke, gua Nggak usah saring-saringan. YouTube sampah ya. Mereka juga ngerti kok, ya kan? Gini, kalau pekerja itu mereka punya orang-orang yang ada di atasnya dia. Oh, atasan. Jadi hidupnya dia itu kayak terkontrol. Ada Dia- rules, Nah itu. ada pakemnya. Nah, itu dia. Nah itu sebenarnya yang sampai sekarang ke pola pikir gue nggak masuk. Gue mungkin orang yang nggak bakat kalau suatu waktu gue punya bos kali, gue nggak bisa kali ya. Nggak bisa ya? Nggak bisa karena prinsip gue tuh, kalau yang gue rasain, jiwa gue sampai sekarang masih pang, Bang. Masih pang. Sorry dulu, kita ngomong-ngomong pang nih. Jadi ku tanya dulu kau. Persepsi kau tentang pang itu sebenarnya apa? Nah ini yang orang banyak salah ya. Orang-orang di luar sana menganggap anak pang itu anak yang nggak pernah mandi, dekil, muka hitam, baju hitam, sepatu hitam semua, daki semua, itu namanya anak pang. Itu sebenarnya bukan. Bukan. Pang itu ada di jiwa. Pang itu jiwa. Perilaku, sikap. Jadi pang itu bukan bentuk orang, oh ini anak pang gitu. Bukan. Orang yang dandanan celana pakai emblem, sepatu Doc Mart tinggi, terus rambut spike, apa segala macam, tato di muka, itu belum tentu pang. Belum tentu pang Belum itu. tentu pang. Yang benar-benar real pang itu siapa? Nggak bisa dilihat. Itu adanya di hati, jiwa. Nah, bagaimana mendeskripsikan kita itu seorang anak pang itu gimana? Jiwanya itu gimana jiwanya? Kalau yang gue rasain ya, yang gue rasain, kenapa tadi gue nyebut jiwa gue sekarang masih pang? Yang pertama, prinsip gue kuat banget. Prinsip gue kuat banget, gue nggak peduli dengan apapun. Prinsip gue kuat. Terus gue berani hidup sendiri, berani hidup mandiri, independen. Itu yang sering dikeluarin di pang kan, independen, merdeka. Itu maksud. Jadi gue masih menyimpan jiwa bebas di jiwa gue. Gitu. Walaupun gue udah punya anak, gue udah punya istri, tapi gue masih memelihara kadang-kadang jiwa pang itu muncul gitu ya. Gue masih memelihara jiwa
bebas gue tuh masih gue pelihara, nggak gue buang. Gitu bang. Oke. Jadi pang itu bukan wujud, bukan Jiwa ya. jiwa. Iya benar. Nah, jiwa tuh kadang-kadang diungkapin pakai musik, pakai mural atau seni atau apa. Biasanya sih ke seni sih. Lukis juga ya. Lukis, gitu. Kayak anak-anak marginal, Bung Mike, terus Bung Bobby itu kan punya sablon gitu kan, usaha sablon kaos gitu. Jadi Itu kalau karena- kau cerita kayak gini, Le, aku jadi punya persepsi sendiri juga ini, Le. Kenapa gimana? Kalau ketemu di lampu merah orang-orang pakai rambut spike gitu kan, Ah. tatoan, belum tentu anak pang kau bilang, Bener, ya kan? bener. Kau anak pang bukan? Tanya gitu kan? Ya sekarang banci aja tatoan gitu. Iya kan? Ada. Cewek-cewek seksi aja tatoan Ada gitu banyak. kan. Kalau kita mempersepsikan pang tato adalah pang, ya nggak masuk lah, nggak masuk. Berarti Tato Ilmu rambut, baru nih, Le. Pang itu adalah jiwa. jiwa sebenarnya. Jiwa di saat lu pengen melakukan apapun, lu bisa melakukan, itu pang. Independen. Iya. Kayak gue hidupnya kan ngamen. Hidup gue sampai sekarang, sampai detik ini masih ngamen, walaupun di luar sana orang-orang bilang, "Oh, Ale udah sukses, udah jadi artis, udah apa." Bukan. Tapi memang kau udah Gua artis pengamen. juga kan? Iya, anggapan orang kali. Tapi Iya. gue nggak merasa kayak gitu. Oh, kau nggak ngerasa artis? Gue pengamen. Soalnya ku tengok kau pernah juga ditonton ribuan orang pas live. Pas live. Pas live. Nah, terus di konten Sampai abang. dilulukan orang banyak kau. Kan macam itu juga Gua kehidupan nggak- artis itu. sebenarnya nggak begitu apa ya. Artis itu di Indonesia tuh kayak apa sih ya? Sebenarnya selebriti sih yang Oh, dimaksud selebriti ya. gue bukan selebriti. Kalau artis kan Mungkin. pekerja seni. Ah. Nah, kita Indonesiain aja deh pekerja seni. Gue emang pekerja seni. Iya. Gitu. Gue suka bikin lagu. Gue kerjanya nyanyi juga, ngamen di pinggir jalan. Kalau lagi ada panggungnya gue manggung gitu. Manggung kan ngamen juga. Oh, iya. Manggung kan ngamen juga. Esensinya sama toh. Ya, beda tempat, beda orang yang dihibur, beda waktunya juga. Iya. Ya, sebenarnya sih menghibur juga. Tapi intinya yang gue rasain, gue nyanyi, gue dibayar. Ya apa bedanya sama ngamen? Sah-sah juga sih. Iya, sama aja kayak ngamen juga. Ini pertanyaan terakhir ini, Le. Oh. Ini paling seru ini. Ya, aku Panjangin aja bang, panjangin. jangan. Kalau panjang ini, kalau ku tengok kau nggak habis nanti isi kepalamu ini. Tapi ini Oh, iya. paling seru ini. Oke. Kemarin ada ku upload cewek pang Hmm? di akunku itu, Hmm? di Instagramku, tembus di 1,2 juta view. Oh ya? Rame. Tapi banyak ku tengok komen-komen negatif. Negatifnya? Begini, wah ini cewek pasti udah rame-rame nih, begini begitu. Kau kan pernah di anak pang. Di komunitasmu kemarin berapa orang laki-laki? Yang di Jakarta ya? Ini udah nyampe Jakarta berarti ya? Oke. Gue nggak cerita yang di daerah. Gue udah agak lupa juga sih. Itu udah 10 tahunan yang lalu soalnya. Yang di Jakarta. Sebelum gue ketemu sama Bang Arai, sebelum gue ngeband di Jakarta, gue masih ngepang di Jakarta itu. Kalau yang laki banyak. Di perkumpulan gue itu banyak. Berapa orang? Ada 10 kali. 10 laki. Ceweknya berapa? Ceweknya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalian 15 orang sekali Iya, jalan. 15 orang. Enggak, sekali jalan sih nyebar kita. Ya artinya di perkumpulanmu itu 15 orang, 5 cewek, 10 5 cewek, laki-laki. 10 laki-laki. Pernah kalian tidur rame-rame? Nah, ini menarik. Gue pada saat itu di Jakarta, pola pikir gue udah mulai berubah nih bang. Gue masih ngepang, tapi gue pengen punya tempat tinggal yang layak, nggak tidur di jalan. Berarti kau nggak di jalanan? Enggak, teman-teman gue masih pada di gedung kosong, kadang-kadang di atas pasar gitu kan, di balkon pasar pada tidur. Gue ngekos waktu itu gue bayar harian, percaya nggak? Oh, ada kos harian di Jakarta ini? Dulu karena emang keadaan gue nggak punya duit, terus gue lobby si yang punya kosan, gimana kalau gue bayarnya harian, pulang ngamen gue bayar, gitu. Itu sehari 15.000. Dan dia mau? Dia mau. Dan 5 cewek itu semuanya di kosan ini. Berarti kau sendiri cowok? Gue sendiri cowok. 5 cewek? Iya. Yo,
Melepak meletup kok berarti. Kalau abang nggak percaya boleh tanya Bang Arai. Bang Arai saksinya waktu. Gitu. Pernah ya tidur bareng tiap hari lah. Tidur bukan tidur yang tanda kutip enggak. Dan kau silap apa kau tetap menjaga norma dan kesopanan dan perilaku? Gue lebih ngejaga sih ya, karena di pang itu kan solidaritas pasti, terus yang kedua kekeluargaan men. Kayak anak yang lebih muda, lu adik gue gitu, orang yang lebih tua, bang gitu, ini abang-abangan gue nih gitu. Jadi semua kayak berkeluarga, kakak adik semua gitu. Jadi kau anggaplah itu kakakmu, kau anggap adikmu yang nggak mungkin pernah kau lecehkan ya? Bener, gue anggap adik gue semua. Dan di pikiran gue juga, di saat mereka tidur gitu, kadang pakai boxer doang, di pikiran gue ya, adik-adik gue lagi tidur. Gitu. Jadi nggak, gue nyentuh sama sekali nggak. Bahkan mungkin yang nyentuh ini anak-anak ini ya orang lain kali, bukan gue. Kalau gue sama sekali gue sentuh. Tidur aja gitu. Dan begitu selamanya. Waktu itu. Artinya prinsipmu, kau anggap orang-orang cewek yang kau temui di jalan itu adalah saudaramu, keluargamu. Kau pegang prinsip itu sampai sekarang. Sampai sekarang banget. Sampai sekarang. Gokil. Ya kita orang biasa aja mungkin nggak bisa seperti yang kau lakukan itu. Bisa. Berat itu. Tapi kau jujur ini kan? Jujur. 100%. Ya sebenarnya sih banyak yang kalau misalnya abang ngulik lebih dalam lagi, banyak yang bisa diceritain gitu kayak yang detail gitu. Jadi artinya kalau di pang itu kekeluargaan itu nomor 1 ya? Nomor 1. Kayak contoh kecilnya, kita sering dulu kan kalau ini masih ada Metro Mini, terus Kopaja gitu, kita ngamen semuanya dapat duit, tapi duit receh kan, karena anak pang kan nggak mungkin lah dikasih 5 ribuan, 10 ribuan kayak dengan penampilan gue yang kayak gini sekarang kan beda lah. Dulu kan 200 perak, 500 perak aja udah seneng banget kan dikasihnya. Kadang-kadang kita beli makan itu dapat nasi doang, nasi 3.000, gorengan 2.000 dapat 3 waktu itu. Makan pakai gorengan, pakai cabai. Dan kalau misalnya gue di base camp lagi makan kayak gitu, sini makan bareng kalian, oke ntar gue beli dulu. Temen gue yang ini pasti nyamain walaupun duit dia lebih banyak, nyamain gue, lu makan pakai apa? Nasi sama gorengan doang sama cabai, samain. Terus dipanggil teman-teman, beli makanan yang sama, kumpul di situ makan bareng kita. Gila enaknya luar biasa. Itu pasti seru itu ya. Nikmatnya juga gila. Gue sampai sekarang masih kangen kadang-kadang kayak gitu. Suasana kayak gitu. Iya, kadang-kadang gue sama Bang Ara itu masih makan sepiring berdua. Pakai prinsip lah ya. Ingat zaman dulu gitu kan. Gue kangen sebenarnya sama teman-teman gue yang indah untuk diingat tapi nangis kangen sama teman-teman pang yang sekarang udah nggak tahu kemana gitu. Ada yang udah meninggal. Ada juga yang udah meninggal ya. Ada OD. Itulah yang kau bilang tadi, kita kadang-kadang minum alkohol itu ya. Kalau yang alkohol sih sampai sekarang belum ada yang mati ya. Karena alkohol yang 70% tadi. Iya, belum ada yang mati. Yang mati itu kebanyakan ini obat-obat yang nggak jelas. Kayak mereka minum obat batuk. Obat batuk kayak macam obat batuk saset gitu. Dia beli 1 kardus, dituangin ke gelas, diminum setiap hari. Itu efeknya gimana itu lu? Efeknya gue pernah nyoba sekali, halusinasi. Kita kayak terbang gitu, kayak pertama muter terus tiba-tiba terbang. Kita bisa ngarahin diri kemana aja. Hampir mirip kayak ganja gitu ya. Lebih parah dari itu. Tapi resikonya bisa mati. Pasti mati. Liver soalnya. Oh iya kan. Empedunya. Aduh. Apa yang masuk air putih pun kalau udah nggak ada empedu kan jadi racun. Pasti mati. Terus yang parah itu sebenarnya kayak tembakau gorila itu udah ada dari dulu. Dari cuman dulu. boomingnya sekarang.
Itu tuh kalau kalian pengen tahu, gue kasih tahu sekalian lah formulanya, tapi bukan berarti kalian yang nonton harus bikin ya. Enggak. Gorila itu dibuat dari mushroom. Mushroom itu jamur yang tumbuh di tai sapi ya. tai sapi. Terus dikasih kimia apalah bahan-bahan kayak tembakau, terus Ya, disemprot-semprot di apa gitu. Di Bali kan dulu itu waktu aku zaman masih mahasiswa memang pernah dengar aku itu. Iya kan? Jadi jamur dari tai kerbau itu. Iya. Oh. Dilinting sama tembakau, dihisap. Nah itu gue pernah nyobain sekali seumur hidup, pertama dan terakhir. Nyobain, gue kira kayak rokok biasa kan. Gue cobain saat 3 shoot doang, santai. Habis itu ngopi, habis itu udah peng, muter. Gue sampai ke akhirat nih, mati suri. Gue di bawah Beberapa malaikat. jam ya? Iya, sampai sejaman lebih. Ih, bahaya berarti itu, Le. Itu efeknya bahaya gila kalau kebanyakan bener. Karena itu kita ngisep seisepan aja, seisepan kayak ngerokok, itu udah kemana-mana. Gue pernah sampai detak jantung berhenti, katanya lu tadi udah mati, udah biru gitu kan. Terus pertama kejang-kejang gitu kan. Tapi pas kejang-kejang itu halusinasi gue dibawa ke alam lain, kayak ketemu malaikat, dibawa ke ini neraka nih gitu. Lu bakal ke sono nih, ini surga nih yang lu gak bakalan jamah gitu kan. Gokil ya. Pertama dan terakhir gua Ini nyobain. pengalaman mahal, kayaknya harus kita bahas di lain sesi nanti. Pengalamanmu tentang yang begini-begini ini. Karena gue kan ya itu karena gue punk, gue dulu bebas dan pikiran gue belum sedewasa ini, jadi dulu apa aja gue coba. Berarti nggak penasaran lah kau sekarang ya? Kecuali- Jangan kau ketawa ngeliat anak-anak bandel zaman sekarang. Ya iyalah, gue lihat anak-anak kecil gitu ngelem, ada anak bunuh diri gitu kan, kayak gue punya gorila loh, gue punya King Kong loh sebatang, ya silakan monggo bunuh diri gitu aja sih kalau gue sekarang. Boleh juga nih kapan-kapan kau ajaklah aku ke orang-orang yang istilahnya lagi bukan ya, jangan yang lagi make, yang lagi make bisa tangkap polisi kita. Yang istilahnya kau tahu, tuh bang dia habis make tuh kan. Iya, dia gue tahu banget. Jadi banyak ceritamu tentang anak pang tadi, Le. Kayaknya seru juga untuk ku-share nanti ke teman-teman di YouTube, ya kan? Nanti kita buka sesi berikutnya, kayaknya itu cocok itu yang masalah-masalah mabok tadi. Narkoba. Bukan narkoba itu. Sekarang udah masuk narkoba itu. Ya. Nanti kita bahas di sesi keduanya. Thank you, Le. Thank you. Ah. Oke, Bang Faisal.